Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Siapa yang mau baca qari'nya? Nofan atau Smi? La ba'sa, Aqra, Ustaz. Fadhal. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir li shaykhina wa lis-sami'in. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: الواجب. تعريفه: الواجب في اللغة الساقط، يقال وجب إذا سقط، ويطلق الواجب بمعنى اللازم، وهذا الإطلاق ذكره بعض أهل اللغة ولكنه قد يكون متأثرا بالمعنى الشرعي للكلمة. وفي الشرع هو كل ما ورد الشرع بذم تاركه مطلقا، وهو يشمل ما جاء في الشرع ذم لتاركه سواء أكان عملا أم اعتقادا. ولفظ مطلقا متعلق بتاركه، أي أن الذم يتناول من ترك الواجب تركا مطلقا، فلم يتركه في أول الوقت دون آخره، ولم يتركه ليفعل ما يقوم مقامه، ولم يتركه ليقوم غيره من المكلفين به. وهذا القيد في هذا التعريف جيء به ليكون الحد جامعا لثلاثة أنواع من الواجبات، هي: الأول الواجب الموسع كالصلاة التي يجوز تركها في أول الوقت مع فعلها في أثنائه، فلولا زيادة لفظ مطلقا فلولا زيادة لفظ مطلقا لقيل إن الواجب الموسع في أول الوقت ليس بواجب لأنه لا يذم تاركه. الثاني الواجب المخير مثل وجوب التكفير عن اليمين الحانثة بواحد من ثلاثة: العتق والإطعام والكسوة، فكل واحد من هذه الثلاثة بخصوصه يجوز تركه من غير ذم، لكن بشرط أن يفعل غيره، فلولا زيادة وصف الترك بالإطلاق لقيل الواجب المخير ليس داخلا. الثالث الواجب الكفائي مثل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، فهذا واجب على عموم المسلمين العالمين بموت ذلك المسلم، ولكن لو تركه بعضهم وفعله آخرون لم يأثم التارك ولم يذم. فلو لم نصف الترك بقولنا مطلقا للزم خروج الواجب الكفائي لأن تاركه لا يذم، ولما زدنا هذا الوصف دخل الواجب الكفائي لأن تركه ليس مطلقا بل من بعض المكلفين دون بعض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang hukum syar'i, definisinya dan pembagiannya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna wajib. Di mana wajib, sebagaimana telah lalu kita telah menjelaskan maknanya, bahwasanya wajib diambil dari maknanya dalam bahasa artinya suqut, artinya jatuh. Fa'idha wajabat junubuha. Jadi tatkala hewan kurban disembelih, maka tentu badannya akan jatuh. Kenapa kemudian wajib ini dianggap dimaknakan sebagai, atau as-saqit ini atau sukut ini dinamakan sebagai wajib, dan wajib dinamakan lazim.
Karena tatkala sebuah perintah jatuh pada seorang mukallaf, maka perintah tersebut tidak akan bebas dari seorang mukallaf kecuali setelah ia melaksanakan perintah tersebut. Kemudian muallif hafizahullah memberikan definisi untuk wajib. Bahwasanya wajib ini adalah kullu ma warada syar'u bi dhammi tarikihi mutlaqa. Jadi segala apa yang dibawa oleh syariat bi dhammi tarikihi dengan mencela orang yang meninggalkannya secara mutlak. Artinya perintah yang dibawa oleh syariat ini ketika ditinggalkan oleh seorang mukallaf, maka dia mendapat celaan karenanya. Kemudian muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita kenapa dia memilih kata mutlak, katanya. Agar kata mutlak ini mencakup 3 hal. Pertama, wajib muwassa', wajib mukhayyar, dan wajib kifai. Ini yang ingin disampaikan oleh muallif hafizahullah dengan definisi yang ia kemukakan bahwasannya namanya wajib adalah segala perintah yang datang dari syariat yang kemudian jika ditinggalkan perintah tersebut maka berhak orang yang meninggalkannya mendapatkan celaan atau hukuman dari syariat. Lalu setelah muallif hafizahullah menjelaskan tentang makna wajib secara bahasa maupun secara istilah, dan kemudian maksud dari definisi yang dia kemukakan agar mencakup wajib muwassa', wajib mukhayyar, dan wajib kifai. Adapun kenapa beliau mengatakan mutlaqan ini agar mencakup wajib muwassa', kenapa? Karena kalau seandainya katanya sholat yang boleh ditinggalkan pada awal waktu, padahal mungkin dia kerjakan pada pertengahan waktu. Kalau seandainya tanpa tambahan mutlaqan ini, katakan bahwasannya wajib muwassa' ini pada awal waktu bukanlah kewajiban. Kenapa? Karena dia tidak dicela orang yang meninggalkannya. Jadi dengan tambahan mutlak ini menepis tuduhan atau menepis sangkaan bahwasanya pelaksanaan sholat di awal waktu ini bukan termasuk kewajiban meninggalkan. Astagfirullahaladzim. Bahwasanya sholat yang boleh ditinggalkan di awal waktu, padahal mungkin bisa dilaksanakan di pertengahan kalau seandainya, kata beliau, tidak ditambah lafaz mutlak ini, tambahan lafaz mutlak ini, pastinya orang nanti menyangka bahwasanya wajib muwassa' itu di awal waktu tidaklah dinamakan sebagai wajib. Karena apa? Karena seseorang boleh meninggalkan sholat di awal waktu. Misalnya wajib muwassa' ini kan waktunya 3. Ada awal, pertengahan, dan akhir. Dan orang boleh memilih kapan saja dia melaksanakannya. Nah, dengan lafaz mutlak ini, dia mencakup apakah di awal, di tengah, di akhir. Yang penting, dia mengerjakannya. Kemudian begitu juga dalam wajib al-mukhayyar. Begitu juga perkataan beliau dalam wajib al-kifai. Monggo lanjutkan pada. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى أقسام الواجب. الأول تقسيم الواجب بالنظر إلى ذاته. ينقسم الواجب بالنظر إلى ذاته قسمين معين ومخير.
فالمعين هو ما طلبه الشرع بعينه من غير تخيير بينه وبين غيره مثل الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك. والمخير هو الواجب الذي خير فيه المكلف بين أشياء محصورة مثل كفارة اليمين فإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين 3 أشياء: العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. وهذا النوع أنكره المعتزلة لوجود التضاد بين الإيجاب والتخيير، وقالوا كيف يسمى واجبا ثم يوصف بالتخيير؟ والخلاف بينهم وبين الجمهور خلاف لفظي لا فائدة فيه، لأن المنكرين لوجود الواجب المخير يقولون هذه الخصال واجبة على البدل، ولا يقولون يجب على المكلف أن يفعل 3 ولا أنه يأثم على ترك 3 كل على حدة. ترك 3 كل على حدة. حدة bukan حدة على على حدة حدة بدون تشديد. كل على حدة. والمثبتون يقولون الواجب واحد غير معين، وقد جعل بعضهم من أثر الخلاف أن المكلف لو فعل 2 من خصال الكفارة دفعة واحدة جزاكم الله خيرا. لو فعل 2 من خصال الكفارة دفعة واحدة فهل يثاب ثواب الفرض عليهما؟ وجعل مقتضى مذهب المعتزلة أنه يثاب عليهما ثواب فرض على إحداهما. صحيح يثاب عليهما. نعم سر. ومقتضى مذهب الجمهور أنه يثاب على إحداهما ثواب الفرض وعلى الأخرى ثواب النافلة، ولا يخفى أن تقدير الثواب غيب عنا وتحكمه عوامل أخرى من الإخلاص وطيب النفس بما يبذل الإنسان وغير ذلك. Ya, kemudian muallif hafizahullah setelah menjelaskan tentang makna wajib secara bahasa dan istilah dalam pilihan beliau, lalu beliau menjelaskan tentang aqsamul wajib. Jadi macam-macam wajib atau pembagian wajib. Pembagian wajib perlu diketahui bahwasanya setidaknya dia dibagi dari 4 sisi. Pertama, taksim pembagian wajib dilihat dari sisi zatnya atau dari sisi ainnya atau sisi zatnya lah. Menjadi 2, yaitu wajib muayyan dengan wajib mukhayyar. Kemudian pembagian yang kedua, wajib ditinjau dari sisi waktunya. Ada namanya muaqqat dan ghairu muaqqat. Kemudian yang ketiga, ditinjau dari sisi mukhatabnya. Maksudnya objek yang disampaikan kepadanya perintah. Menjadi 2. Pertama, aini dan kifai. Kemudian yang terakhir dibagi menjadi ditinjau dari sisi takdir wa adami takdir, yaitu ada batasan dan tidak ada batasnya. Takdir wa adamihi. Nah, ini namanya wajib muqaddar dengan wajib ghairu muqaddar, atau sebagian ulama mengatakannya wajib muhaddad dengan wajib ghair muhaddad. Nah, ini 4 hal yang pembagian wajib. Jadi dari sisi zatnya dibagi menjadi 2, yaitu aini, muayyan dengan mukhayyar, atau bisa dikatakan mubham. Jadi mubham karena orang nggak tahu kenapa dikatakan wajib mukhayyar ini wajib mubham, karena
si mukhatab atau misalkan mukallaf ini tidak tahu. Dia diberikan pilihan. Apakah yang dia laksanakan 3 di antara pilihan atau 4 misalkan. Lalu terserah baginya untuk melaksanakan salah satu di antara yang 4 ini atau yang 3 ini atau yang 2 ini. Nah, ini dikatakan sebagai wajib mukhayyar atau mubham. Dia tidak tahu apakah ini misalkan salah di antara 3 hal ini. Salah satunya muayyan indallah atau enggak. Nah, ini kan sesuatu yang mubham. Kita tidak tahu dia muayyan indallah atau enggak. Artinya yang penting Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda pilihan 3 hal. Mana yang dilaksanakan akan bebas kewajiban. Ini mukhayyar. Ini yang pertama, kemudian yang kedua pembagian tadi yaitu dari sisi waktunya. Dia muaqqat, artinya terbatas dengan waktu, wa ghairu muaqqat, yang tidak terbatas dengan waktu. Kemudian yang selanjutnya ditinjau dari sisi mukhatabnya. Objek yang jadi atau dari sisi mukallafnya lah, mukhatabnya, supaya gampang dipahami. Ini dibagi menjadi aini dengan kifai. Kemudian yang selanjutnya dari sisi takdir wa ghair takdir, atau bisa dikatakan muqaddar wa ghair muqaddar, atau muhaddad wa ghair muhaddad. Dia terbatas dan tidak terbatas. Nah, pertama yang akan dijelaskan oleh muallif di sini adalah dari sisi taqsimul wajib bin nazar ila zatihi. Ditinjau dari hakikat wajib itu sendiri atau zat dari wajib itu sendiri, maka para usuliyun membaginya menjadi 2. Pertama, wajib muayyan, yang kedua ada namanya wajib mukhayyar. Wajib muayyan ini didefinisikan oleh muallif bahwasanya ma talabahu syari' atau ma talabahu syar'u bi'ainihi min ghairi takhyirin bainahu wa baina ghairihi. Jadi sesuatu yang diminta oleh syari' bi'ainihi bizatihi. Jadi misalkan kalau syari' mengatakan misalkan laksanakan misalkan puasa Ramadan. Nah, ini nggak boleh dilaksanakan puasa selainnya. Artinya perintah syara' di sini sudah sangat-sangat spesifik kepada zatnya. Udah Ramadan, nggak boleh yang lainnya. Jadi terus nggak ada yang namanya pilihan. Satu ya satu, nggak ada pilihan 2 atau 3. Ini dikatakan sebagai wajib muayyan. Artinya sebuah kewajiban yang sifatnya spesifik sekali. Nggak ada pilihan lain selain daripada perintah itu. Nah, ini dikatakan sebagai wajib muayyan. Seperti misalkan sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Nah, ini semua merupakan perintah syara' atau syari' yang sifatnya muayyan, yaitu ditentukan sholatnya, misalnya sholat 5 waktu. Ini namanya muayyan. Begitu juga puasa, yaitu puasa Ramadan. Haji juga muayyan, ditentukan. Begitu juga zakat, ditentukan oleh syara'. Ini namanya muayyan. Jadi dari sisi objek yang akan dilaksanakan oleh mukallaf itu, perintahnya sifatnya muayyan, artinya sifatnya spesifik, khusus, nggak boleh di otak-atik atau diganti dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, al-mukhayyar, perintah, namun kita diberi ma talabahu syari', al-wajib alladhi khuyyira fihi al-mukallaf baina asya' mahsurah, katanya. Kewajiban di mana seorang mukallaf itu diberikan pilihan antara hal-hal yang terbatas. Misal seperti kafaratul yamin. Ini kan kita diberikan 3 hal setidaknya. Pertama, membebaskan budak. Yang kedua, memberikan makan orang miskin, 10 orang miskin. Dan yang ketiga adalah
memberikan pakaian 10 orang miskin. Nah, syara dalam hal ini memberikan 3 hal ini. Jadi kita diberikan kesempatan untuk memilih yang mana saja. Apakah mau membebaskan budak, apakah juga mau ngasih makan, atau kita mau ngasih pakaian. Jadi syarat memberikan kita pilihan. Namun wajib ditunaikan salah satunya. Enggak boleh artinya takhir, yaitu pilihan dalam artian kita mau melaksanakan atau tidak melaksanakan, enggak. Maksudnya di sini ada kewajiban, namun kewajiban ini diberikan keleluasaan bagi kita untuk menentukan mana yang paling bisa kita lakukan di antara 3 hal ini. Namun kemudian mu'allif hafizahullah menyinggung di sini sebuah masalah, yaitu bahwasanya wajib mukhayyar ini yang merupakan pendapat jumhur ulama tidak disetujui oleh Mu'tazilah. Karena menurut mereka ini merupakan bentuk kontradiksi. Kenapa? Masa wajib disifati sebagai mukhayyar, artinya pilihan. Bukannya wajib itu adalah sesuatu yang lazim, harus dilaksanakan. Kalau kita sifati takhir atau pilihan, maka ini seolah-olah bertentangan dengan makna wajib itu sendiri. Namun kita katakan kepadanya, tidak ada yang bertentangan Mas di sini. Nggak ada yang bertentangan Mas di sini. Kita kata kepada Mu'tazilah. Kenapa? Jadi kalau kita katakan misalkan boleh Anda tinggalkan, boleh enggak. Nah di sini mungkin maknanya takhir, makna wajib mukhayyar ini bertentangan. Tapi di sini yang kita maksudkan dia wajib melaksanakannya, cuman dia diberikan keleluasaan di dalam menentukan salah satu di antara 3 hal ini. Dan tidak akan bebas tanggung jawabnya kecuali dia melaksanakan salah satunya. Berbeda dengan mandub, Mas. Kalau mandub itu Anda memang diberikan pilihan. Pilihannya apa? Silahkan laksanakan, silahkan enggak. Nah, di sini bedanya antara wajib mukhayyar dengan mandub, Mas. Nah, kalau telah jelas perbedaan antara keduanya, perlu Anda ketahui. Jadi, wajib mukhayyar yang kami katakan di sini adalah wajib yang benar adanya berdasarkan syarat. Karena kita telah sebutkan tadi bahwasanya syarat telah menjelaskan wajib mukhayyar ini. Artinya dia wuku', dalil wuku' lah. Artinya dia telah ada realitanya nyata dari syarat. Kalau telah demikian, maka al-wuku' dalilul jawaz. Berarti wuku' ini menjadi dalil, menjadi hujjah untuk wujud atau keberadaan eksistensi daripada wajib mukhayyar ini. Namun meski demikian, apakah khilaf yang terjadi antara jumhur dan Mu'tazilah ini? Apakah khilafnya maknawi atau lafzi? Nah ini bagus. Jadi ketika kita menjelaskan sebuah masalah, kemudian kita ingin tahu, adakah apa sih bentuk khilafnya? Nah sekarang mu'allif menjelaskan kepada kita bahwasanya khilaf antara kita dengan Mu'tazilah ini secara teoritis, tapi sebenarnya secara praktis itu sama saja. Sekalipun mereka tidak mengakui yang namanya wajib mukhayyar katanya, namun mereka mengakui bahwasanya dia tetap wajib untuk melaksanakan salah satu di antara 3 hal tadi katanya. Cuman bukan sebagai bentuk takhir, satu sebagai pilihan, namun sebagai bentuk badal. Jadi misalkan gini, kalau Anda misalkan tidak bisa melaksanakan yang satu ini, silahkan yang lain. Jadi itu sebagai bentuk badal.
Misalkan nggak bisa pakai air, maka badalnya adalah menggunakan tanah untuk tayamum. Nah, begitu juga mereka katakan di sini. Jadi 3 hal tadi menurut syarat katanya bagi orang yang bersumpah lalu dia ingin mencabut sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah. Nah, kafarahnya diberikan di antaranya membayar, yaitu membebaskan budak. Nah, menurut Mu'tazilah, membebaskan budak kalau dia tidak bisa, ya udah ganti saja sama yang lain, yaitu dengan memberikan makan atau dengan memberikan pakaian. Nah, jadi secara teoritis mungkin dia terlihat berbeda, namun secara praktis sebenarnya sama saja dengan jumhur. Yang jumhur katakan kalau misalkan dia diberikan pilihan di antara 3 hal ini, satu, mau yang ini, mau yang ini, mau yang itu, terserah yang mana saja boleh. Nah ini, jadi khilaf di antara Mu'tazilah dengan jumhur ulama, khilafnya lafzi. Kenapa? Karena pada akhirnya hasilnya sama saja, tidak ada perbedaan mendasar. Namun di antara asar khilafnya, atau katanya di antara asar khilaf antara Mu'tazilah dengan jumhur, ini diberikan contoh. Misal, kalau seandainya seorang mukallaf membayarkan 2 sekaligus, misalkan dia membebaskan budak sekaligus dia memberikan makan misalkan. Nah, apakah dia diberikan pahala di antara 3 hal ini, misalnya 3 pilihan ini, yang paling besar pahalanya, atau dia diberikan pahala dari semua yang dia kerjakan, misalkan 2 yang dia kerjakan, apakah dia kedua-duanya dia dapat pahala, atau cuma satu saja, mana yang paling besar? 3 hal itu. Maka sebagian ulama mengatakan berdasarkan pendapat muqtada, konsekuensi daripada pendapat Mu'tazilah ini, bahwasanya dia mendapatkan pahala dari kedua perbuatannya tersebut. Jadi kalau dia misalkan membayar makan, mengeluarkan makanan, ngasih makanlah, sama misalkan membebaskan budak, dia mendapatkan pahala keduanya sebagai wajib. Namun menurut jumhur, dia hanya memperoleh pahala wajib dari salah satunya. Dan sisanya itu adalah pahala mandub lah, atau pahala sunnah atau nafilah bahasa kita. Namun, hal yang perlu diketahui, bahwasanya urusan pahala, kita dapat pahala atau tidaknya, ini kan perkara gaib. Barangkali mungkin kita bebas dari sebuah perintah, namun belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini kembali kepada sejauh mana keikhlasan, ridhaan kita. Wallahu a'lam. Monggo lanjutkan. حفظه الله تعالى. الثاني تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته. ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى مؤقت وغير مؤقت. فالمؤقت هو ما حدد له الشرع وقتا معينا له بداية ونهاية مثل الصلاة. وغير مؤقت هو المطلق عن التوقيت الذي لم يحدد له الشرع وقتا معينا مثل أداء النذور والكفارات. والمؤقت ينقسم قسمين: مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو الذي حدد له الشرع وقتا لا يتسع لغيره من جنسه معه مثل الصيام، له وقت محدد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس،
وهذا الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد، فلا يمكن أن يصوم يوما واحدا عن القضاء وعن النذر مثلا، ولكن هذا الوقت يتسع لغير الصيام من الواجبات والمندوبات التي ليست صياما، ولهذا المعنى قلنا لا يتسع لغيره من جنسه معه. والموسع عكس المضيق، فهو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه. ومثاله الصلاة، فإن الوقت المحدد لصلاة العشاء مثلا يبدأ من غروب الشفق الأحمر ويمتد إلى نصف الليل لمن لا عذر له، فهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض ولصلاة أخرى غير فرض العشاء. وهذا النوع أنكر بعض الحنفية وجوده، فقالوا ليس في الشرع واجب موسع، لأن التوسع ينافي التوقيت، ولأن ما يسميه الجمهور واجبا موسعا يجوز تركه في أول الوقت ولا يجوز تركه إلى خروج الوقت باتفاق، والحجة عليهم قائمة بوجوده في الشرع، كالصلاة التي لها وقت حدده الشرع وهو أوسع مما يحتاج إليه المكلف لأدائها. وقد ورد في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس مرة في أول الوقت ومرة في آخره، ثم قال الوقت ما بين هذين، أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي بألفاظ متقاربة. وقد انقسم الحنفية عند الجواب عن هذا الدليل إلى فرق. الأول فرقة قالت الصلاة في أول الوقت نفل سد مسد الفرض، ولا تكون فرضا إلا حين يضيق الوقت، فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدائها. الثاني وفرقة قالت من صلى الصلاة في أول الوقت تكون في حقه فرضا إن جاء آخر الوقت وهو مكلف بالصلاة، أي بالغ عاقل، وإن جاء آخر الوقت وهو ليس بأهل للصلاة عددنا صلاته قبل ذلك نافلة. ثالثا وفرقة قالت الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها، فإذا شرع فيها فذلك وقتها. وقولهم إنه يجوز تركه في أول الوقت دون آخره يجاب عنه بأنه في أول الوقت يجوز تركه بشرط العزم على الفعل في الوقت الآتي، وهذا يختلف عن حد المندوب، فإن المندوب يجوز تركه بلا شرط. والخلاف بين الفريقين راجع إلى أن سبب وجوب الصلاة أهو آخر الوقت أم كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا، فمن جعله آخر الوقت أنكر التوسع في الوجوب، ومن جعل كل جزء من أجزاء الوقت يصلح سببا أثبته. Nah, kemudian muallif hafizahullah setelah menjelaskan pembagian pertama tentang pembagian wajib, beliau menjelaskan pembagian wajib dari sisi waktunya. Beliau katakan bahwasanya wajib ditinjau dari sisi waktunya dibagi menjadi dua. Pertama, muaqqat wa ghairu muaqqat. Artinya yang pertama yang waktunya telah ditentukan oleh syarak. Dan yang kedua kata beliau waktu wa ghairul muaqqat, yaitu yang tidak ada batas waktunya. No limited dah. Unlimited, maaf. Adapun yang pertama yang waktunya ada, artinya ditentukan oleh syarak berapa sih jatah waktunya. Seperti sholat ada waktunya, subuh misalkan waktunya dari fajar sampai terbit matahari. Begitu juga zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ada jelas waktunya. Dan apalagi di zaman saat ini kita sangat mudah sekali menentukan. Kita cukup lihat kalender, waktunya telah
tentukan, sangat mudah sekali. Namun ada yang tidak muakkad. Misalkan tadi, ketika syarak misalkan menyuruh untuk membayar kafarat karena sebab sumpah atau nazar. Ini kan semuanya tidak ada batas waktunya, kecuali Anda yang membatasinya. Nah, ketika Anda bayar nazar, kafarat kapan saja, kata syarak monggo. Sepanjang Anda tidak membatasinya. Lalu, batasan yang jenis yang pertama tadi, yaitu muakkad, yaitu waktu perintah atau kewajiban yang muakkad, itu dibagi menjadi dua oleh para ulama. Pertama, ada namanya mudayyak, dan yang kedua ada yang namanya muwassa'. Mudayyak ini, jadi waktu yang ditentukan oleh syarak, di mana waktu tersebut tidak akan cukup untuk yang lainnya dari perbuatan yang sejenis. Misalkan sholat, puasa misalkan. Kalau sholat masihlah muwassa' karena kita bisa melaksanakan sholat-sholat lain di waktu yang sama. Puasa. Ketika puasa, maka kita tidak ada kesempatan untuk melakukan jenis yang sama, puasa-puasa lain, yaitu ini maksudkan jenisnya yang sama dari puasa-puasa yang lain. Kayak puasa Ramadan. Nggak mungkin di puasa Ramadan kita akan melaksanakan puasa nazar atau misalkan puasa qadha. Karena apa? Waktunya mudayyak, di mana dia tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali ibadah yang ditentukan di waktu itu. Nah, ini dinamakan sebagai wajib mudayyak. Adapun muwassa', maka ini waktu ditentukan oleh syari'. Hanya saja waktunya ini masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa melaksanakan ibadah lain yang sejenisnya atau yang selainnya. Misalkan sholat. Setelah kita melaksanakan sholat, bisa kita melaksanakan sholat sunnat, sholat nafilah, apapun setelah itu. Artinya, ini waktunya muwassa', di mana waktu yang ditentukan oleh syariat, dan waktu tersebut lapang, leluasa bagi seorang mukallaf untuk melaksanakan ibadah yang sejenis ketika itu, maupun yang tidak sejenis. Lalu yang menjadi perbedaan ulama dari pembagian ini, yaitu letaknya pada wajib muwassa' ini. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya wajib muwassa' ini adalah waqi' fi syara', katanya. Artinya ada realitanya jelas dalam syara'. Dan contohnya sudah kami sebutkan tadi, yaitu sholat zuhur, atau sholat subuh, atau sholat maghrib, atau sholat isya, atau sholat asar. Waktunya syarat tentukan, misalkan anggap sholat zuhur dari jam 1 atau setengah 1 lah, setengah 1 sampai setengah 4. Nah, di waktu ini ada keleluasaan seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. Mau di awal, mau di akhir, mau di tengah, terserah bagi dia. Nah, ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya beliau sholat bersama Jibril. Pertama sholatnya di awal waktu, kemudian di akhir waktu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada wajib yang namanya wajib muwassa'. Namun menurut Hanafiyah, mereka katakan nggak ada namanya dalam syariat itu wajib muwassa'. Karena menurut mereka ini bertentangan dengan pewaktuan itu sendiri, katanya. Bertentangan dengan wajib itu sendiri. Kenapa, katanya?
Karena yang namanya wajib itu mesti dilaksanakan langsung, segera. Nggak ada yang namanya pilihan-pilihan. Nah, muwassa ini kan seorang mukallaf seolah-olah diberikan pilihan di awal, di akhir, di tengah, dan seterusnya. Padahal wajib itu tidak boleh disifati pilihan. Maka penamaannya muwassa. Artinya wajib muwassa. Ini bertentangan dengan makna wajib itu sendiri. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan perbedaan dalam wajib mukhayyar tadi. Sama, model dalilnya juga sama. Dan jawabannya juga bisa sama. Kita katakan kepadanya, wahai imam. Jadi wajib muwassa ini bukan berarti seorang itu tidak diwajibkan melaksanakannya. Dia keluasaan untuk melaksanakannya dengan syarat seandainya dia di awal dia tidak melaksanakannya, wajib baginya untuk berniat, berazam dalam jiwa dirinya bahwasanya dia akan melaksanakan sholat nanti di pertengahan atau di akhir. Jadi ketika kita mengatakan ada wajib muwassa, bukan kita bolehkan meninggalkan begitu saja, enggak. Dia meninggalkan bersyarat. Jadi dia wajib melaksanakannya dan tidak akan bebas kewajibannya kecuali melaksanakan di salah satu di antara 3 waktu ini, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Jadi ini kesamaannya dengan wajib mukhayyar tadi. Kalau wajib mukhayyar terletak pada benda yang objek yang diwajibkan. Nah, kalau ini pada waktunya. Jadi kalau ini pada waktunya, di mana dia disyaratkan melaksanakan di salah satu waktu tersebut, nggak boleh ditinggalkan. Beda dengan mandub, katanya. Kalau mandub, dia memang nggak wajib, nggak ada syarat untuk melaksanakan, wajib melaksanakannya. Jadi ini perbedaan antara wajib muwassa dengan mandub. Kalau mandub itu tidak bersyarat, tidak diharuskan dia berniat melaksanakannya di tengah, di akhir. Nah, jadi klaim Anda, wahai Hanafiyah, yang menunjukkan bahwasanya wajib muwassa ini bertentangan dengan makna wajib itu sendiri, tidaklah tepat. Karena kita telah buktikan bahwasanya wajib muwassa ini mungkin dan terjadi pada syariat. Sebagaimana disebutkan misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad dan Nasa'i, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril alaihi salam shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa marratan wa marratan fi akhirih thumma qala al-waqtu ma baina hazaini. Nah, ini nas yang menjelaskan bahwasanya ada yang namanya waktu muwassa atau wajib muwassa. Karena kalau seandainya wajib itu tidak muwassa, maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya di akhir waktu? Atau misalnya kenapa Nabi SAW melaksanakan di awal waktu? Nah, ini artinya seorang boleh melaksanakannya dalam waktu tersebut, terserah di awal atau di akhir, sesuai dengan yang ditentukan oleh syara. Lalu muallif hafizahullah menyinggung perbedaan internal di kalangan Hanafiyah. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada orang sholat di awal waktu, itu seolah-olah seperti nafal, sholat nafilah atau sholat sunnah. Tapi sholat tersebut mengganti sholat wajib, katanya. Jadi sekalipun kita hukumi, misalnya dia katakan, Hanafiyah katakan, adapun kami tetap berpegang pada pendapat kami bahwasanya tidak ada namanya sholat, tidak ada wajib muwassa. Jadi bagaimana kalau ada orang melaksanakan sholat di awal waktu,
Bagaimana pendapat kalian, wahai Hanafiyah? Oh, menurut sebagian kami, jadi sholat tersebut, sekalipun kami anggap sebagai nafilah, namun nafilah tersebut mengganti sholat yang wajib. Dan katanya, dan sholat nafilah tersebut tidak akan menjadi kewajiban kecuali ketika waktunya sudah sangat-sangat sempit, di mana waktu tersebut tidak cukup, nggak tersisa kecuali waktu untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Ringkasnya dia ingin katakan, bahwasanya sholat tadi sholat nafil, tapi sholat nafil tersebut sholat sunnah, tapi sholat tersebut mengganti sholat wajib dengan syarat sholat dia masih hidup sampai akhir waktu. Jadi akhir waktu ini kira-kira diperkirakan seseorang bisa masih melaksanakan sholat yang wajib atasnya. Nah, ini yang dia ingin katakan. Kemudian pendapat lain lagi dalam internal mazhab Hanafi, bahwasanya orang yang sholat di awal waktu, katanya sholatnya itu adalah wajib, artinya dianggap wajib baginya. Akan tetapi ketika dia datang sampai akhir waktu, dia berubah menjadi mukallaf atau baligh akil. Jadi sholat tersebut, katanya, seandainya dia ketika sholat, ini saya bayangkan gimana ya, ulama dahulu saya bayangkan. Mereka mengatakan, jadi kalau misalkan di awal waktu dia belum baligh, tapi nanti di akhir waktu kalau dia baligh, maka itu dianggap fard. Kalau seandainya nanti di akhir waktu dia juga belum baligh, maka itu dianggap sebagai nafilah atau sunnah saja. Ini, jadi misalkan kalau seseorang lahir, anggap tanggal 15, kemudian dia sholat tanggal 15 waktu sore, asar. Jadi dia dianggap sempurna usianya 15 tahun lah. Itu ketika dia sudah sampai waktunya. Jadi kalau dia melaksanakan sholat di awal waktu belum 15 tahun, tapi nanti kalau di akhir sholat asar baru 15 tahun. Nah, ketika masih masuk waktu asar, lalu dia sempurna balighnya, maka dianggap fardu sholat yang dia lakukan. Tapi ketika itu kalau belum, maka dianggap sunnah saja. Allah. Jadi sampai segini pikiran para fuqaha dahulu. Jadi kalau kita kan hitungannya adalah hitungannya tanggal, bukan sampai jam berapa atau misalkan waktu apa, tapi banyak sekali contoh seperti ini di dalam fikih. Kemudian pendapat lain dalam internal mazhab Hanafi, bahwasanya katanya waktu sholat ini itu menjadi sempit dengan dia masuk dalam sholat itu. Jadi ketika dia masuk dalam sholat tersebut, maka otomatis itulah waktu yang telah ditentukan kepadanya. Artinya dia mudayyak dengan waktu yang dia masuk di dalamnya. Jadi kalau ini mungkin pendapat yang ketiga ini lebih lebih leluasa lah. Seorang dianggap misalkan di awal waktu dia sholat, maka ya dia doyek, artinya sempit ketika itu. Kalau dia di akhir dia laksanakan juga dia sempit ketika itu laksanakannya. Kapan saja. Jadi kapan dia memulainya, nah ketika itulah dia waktunya jadi mudayyak untuk khusus padanya. Dan muallif hafizahullah menjelaskan kepada kita, tadi kita sudah singgung sebenarnya syarat orang yang boleh meninggalkan sholat di awal waktu, yaitu harus ada azam, yaitu ada niat yang kuat untuk melaksanakannya pertengahan. Tapi kalau dia tidak ada niat, nah ini bisa jadi dosa kalau
bisa jadi dosa, dan juga maksiyah asin kalau dia meninggal dunia ketika itu. Kalau dia nggak ada niat untuk melaksanakan sholat. Kemudian beliau juga di sini menyinggung sababul khilaf. Jadi kenapa sih ada perbedaan antara jumhur dengan Hanafiyah dalam masalah wajib muwassa ini? Apa alasannya? Nah, menurut Hanafiyah, bahwasanya wajib ini sebabnya adalah akhir waktu. Jadi berakhirnya waktu, akhir waktu itulah sebabnya. Mereka menandang bahwasanya sebab wajib sholat itu adalah akhir waktu. Tapi berbeda dengan jumhur ulama yang mereka katakan bahwasanya setiap bagian dari waktu tersebut dijadikan sebab akan kewajiban sholat. Jadi, misalnya kalau kita katakan antara zuhur dan asar, itu setiap bagian dari waktu tersebut, setiap menit, setiap detik, dan seterusnya, itu merupakan sebab akan kewajiban sholat. Jadi, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menurut Hanafi enggak, menjadi sebab kewajiban kita sholat adalah akhir waktu. Kenapa? Karena di awal kita boleh meninggalkannya. Nah, kalau kita bolehkan meninggalkan di awal, pertengahan, berarti itu menunjukkan sholat tersebut tidak wajib. Karena boleh kita meninggalkan di awal, katanya, dari pertengahan. Oleh karenanya kami berkesimpulan bahwasanya kata Hanafiyah, ini bukan saya, kata Hanafiyah, berarti yang menjadikan sholat ini wajib adalah akhir waktu. Nah, dari sini muncullah perbedaan tadi. Kalau jumhur mengatakan enggak, yang menjadi sebab kewajiban adalah seluruh bagian dari waktu tersebut. Jadi kapan saja dia melaksanakan, maka dia telah menjalankan tugasnya bagi seorang mukallaf. Monggo lanjutkan. Bismillah. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد بنوا على الخلاف مسائل فرعية أهمها الأول أن من سافر بعد دخول الوقت يقتضي مذهب الجمهور أنه لا يجوز له القصر ويقتضي مذهب الحنفية أنه يجوز له ذلك ولكن جمهور العلماء على جواز القصر وعذرهم عن عدم تطبيق قاعدتهم أن القصر صفة في الصلاة فيراعى بها حالة أدائها فالمقيم الذي دخل عليه الوقت وجب عليه أداء الصلاة من غير تحديد لعدد ركعاتها فإن صلاها في الحضر صلاها 4 وإن صلاها في السفر صلاها 2 قال النووي ففي وجه قاله المزني وابن سريج لا يجوز القصر وعلى الصحيح المنصوص وقول جمهور أصحابنا يجوز القصر فعلى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنهما صلاها قاعدا بالتيمم وأجزأته الثاني إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة بزمن كان يمكنها أن تؤدي الصلاة فيه فعلى القول بأن كل جزء من الوقت سبب للوجوب فيجب عليها القضاء إذا طهرت وعلى القول بأن سبب الوجوب آخر الوقت فلا قضاء عليها والمنصوص عليه عند الحنفية أنها لا قضاء عليها وعلله بعضهم بأنها لم تدرك الوقت الذي تعلق به الوجوب وعلله آخرون بأنها إذا لم تصل في أول الوقت انتقلت السببية إلى الوقت الذي يليه وهكذا إلى أن يتضيق الوقت والجمهور اختلفوا في ذلك فمنهم من أوجب القضاء لأن كل جزء من الوقت يصلح سببا فإذا حاضت بعد دخوله استقر الواجب في ذمتها
ومنهم من قال لا قضاء عليها لأنها فعلت ما يجوز لها فعله وهو ترك الصلاة في أول الوقت مع العزم على فعلها في آخره ثم حيل بينها وبين أدائها بسبب ليس من جهتها والقول الأول أقرب لقاعدتهم في الواجب الموسع. الثالث إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه قبل ضيق الوقت فعلى القول بإنكار التوسع لا إثم عليه وعلى القول بإثبات التوسع اختلفوا فمنهم من قال إن أخرها ذاكرا ولم يعزم على الفعل في الوقت يكون آثما وإن أخرها ناسيا أو عازما على الفعل في الوقت فلا إثم عليه وهذا هو المناسب للقول بالتوسع وبأن أول الوقت سبب لوجوب الصلاة وقيل لا إثم عليه وإن لم يعزم على الفعل في آخر الوقت وهو مرجوح لأنه إذا كان ذاكرا فإما أن يفعل أو يعزم على الفعل أو يعزم على الترك فإذا لم يفعل فليس أمامه سوى خيارين وأحدهما محرم فيكون الثاني واجبا لأنه لا يتم ترك الحرام إلا به فيكون واجبا وهو العزم على الفعل في تالي الوقت. الفرق واصل. الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. الأول الواجب الموسع لا يصح أداؤه إلا بنية اتفاقا وأما الواجب المضيق كالصوم في رمضان فعند أكثر الحنفية أنه لا يحتاج إلى نية الفرض بل ينصرف الصوم إليه من غير نية تخصيصه وعند الجمهور لا بد من النية. الثاني أن الواجب الموسع لا يمتنع صحة غيره من الواجبات في زمنه فله أن يصلي في وقت الظهر ظهرا فائتة أو صلاة أخرى وأما الواجب المضيق فليس له أن يؤدي في وقته غيره إلا إذا كان ممن يجوز له ترك هذا الواجب في رمضان فقد اختلفوا هل يجوز أن ينوي بصيامه في رمضان واجبا آخر كالكفارة والنذر مثلا فقال بعضهم لا يجوز لأن وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره وقال بعضهم إذا كان معذورا لا يكون مطالبا بصيام رمضان ولا دليل على منعه من صيام نذر أو كفارة. Ya, setelah menjelaskan dari sisi teorinya tentang tentang wajib muwassa' dan wajib mudayyak atau muaqqat dengan ghairu muaqqat. Sekarang muallif menjelaskan kepada kita perbedaan yang terjadi antara jumhur dengan Hanafiyah dalam kasus wajib muwassa' ini. Ini bagusnya. Di samping beliau menjelaskan tadi tentang sababul khilaf. Jadi sababul khilaf itu bukan terjadi dalam hal fikih saja, karena dalam hal usul juga terjadi. Dan kitab yang paling bagus menjelaskan tentang itu adalah kitabnya Salasiluz Zahab, yaitu punyanya Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, Asy-Syafi'i, milik kitab Bahrul Muhit juga. Beliau menjelaskan di antara masail yang dibangun di atas perbedaan pendapat jumhur dengan Hanafiyah dalam wajib muwassa'. Pertama adalah tentang masalah qasar. Masalah qasar bagi musafir ini. Gambaran masalahnya, misal anggap antum, kalau antum keluar misalkan mau pergi safar. Ketika antum mau pergi safar, ternyata azan, Allahu Akbar, artinya telah masuk waktu sholat. Anggap zuhur misalkan. Apakah boleh bagi antum untuk misalkan jalan dululah nanti sholatnya? Apakah antum melaksanakan sholat zuhur di perjalanan itu dalam bentuk qasar, atau tetap melaksanakannya dalam bentuk
mutim, itmam, sempurna 4 rakaat, atau nanti di perjalanan 2 rakaat, melihat hal antum, yaitu antum sekarang musafir, tapi sebelum safar tadi antum telah masuk waktu zuhur. Nah, ketika sudah safar, antum ingin sholat nanti pertengahan. Apakah melihat kondisi sebelumnya atau melihat sifat musafir itu sekarang, seorang itu sekarang? Kalau kita melihat kaidah jumhur, mereka mengatakan bahwasanya wajib sholat ini adalah setiap bagian daripada bagian waktu sholat itu. Nah, orang ini tadi telah masuk waktu wajib melaksanakan 4 rakaat. Maka ketika dia telah dibebani kewajiban melaksanakan sholat 4 rakaat, maka ketika sekalipun dia belum melaksanakannya, kemudian melaksanakan safar, maka tetap wajib baginya untuk melaksanakan sholat 4 rakaat. Nggak boleh melaksanakannya 2 rakaat sekalipun dia dalam kondisi safar. Tapi sholat asarnya, nah itu boleh dilaksanakan sholat 2 rakaat karena dia sudah dalam perjalanan. Tapi kalau sholat zuhurnya, karena telah masuk waktu sholat, maka wajib baginya untuk melaksanakannya 4 rakaat. Beda dengan Hanafiyah, karena menurut mereka Hanafiyah yang wajib sholat ini ditentukan bukan di awal atau di pertengahan, yaitu di akhir waktu. Nah, ketika musafir, ketika dia jalan dalam kondisi masuk waktu, telah masuk waktu, terus dia jalan belum sholat, nanti dia perjalanan pertengahan, maka kata Hanafiyah karena kewajibannya di akhir, maka dia bolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur tersebut dengan cara qashar. Begitu juga seandainya kalau seorang datang dari safar ini, dari safar, anggap dia datang pas sholat zuhur lah misalkan, datang dari safar, atau dia menjadi mukim gitu. Jika dia setelah safar, kemudian dia mukim di sebuah tempat beberapa hari, maka ketika dia telah mukim sampai pada waktunya, maka dia tidak boleh lagi sholat qashar, tapi harus melaksanakan sholat secara sempurna, karena statusnya telah berubah. Dan ini masalah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dan Syafi'iyah memandang bahwasanya ketika seorang safar itu, ini Syafi'iyah, ketika telah masuk waktu, maka di sini lihat kewajibannya. Waktu ketika dia diwajibkan. Tapi ketika dia pulang dari safarnya, di sini dia dilihat dari kondisinya, apakah dia mukim atau musafir. Jadi kalau yang pertama tadi melihat waktunya, kalau yang kedua ini tidak, dia melihat kondisinya, dia dalam kondisi safar atau mukim. Kalau dia sudah mukim, maka tetap wajib melaksanakan 4 rakaat. Dan juga di antara contoh yang lain adalah tentang seorang wanita yang haid misalkan. Kalau misalkan sholat, anggap masuk waktu maghrib atau misalkan masuk waktu asar lah. Ketika awal waktu dia belum keluar haidnya, tapi dia akhirkan sholatnya. Ternyata ketika sudah akhir waktu asar, tiba-tiba keluar darah. Nah, artinya dia nggak mungkin akan melaksanakan sholat setelahnya. Nah, menurut jumhur, kalau seandainya dia sudah masuk waktu sholat, akan tapi dia belum sholat, kemudian keluar darah sehingga dia tidak bisa melaksanakan sholat, maka wajib untuk diqadha nantinya setelah dia suci. Nah, menurut Hanafiyah nggak wajib dicuci, nggak wajib diqadha, karena itu berkaitan dengan akhir waktu, bukan awal waktu.
Dan seterusnya pembahasannya, dan tadi juga selanjutnya pembahasannya sebagaimana telah kita singgung di awal, bahwasanya harus ada niat azam lah. Niat nggak boleh dilepas begitu saja. Kalau enggak, maka seseorang, misalkan nih, seperti kata beliau, idza akhara al-wajib al-muwassa' famata fi athna'ihi qabla dhiqil waqti fa'ala al-qaul bi inkari tawassu' la isma alaih. Jadi kalau orang katanya mengakhirkan sholat, lalu dia meninggal di awal atau di pertengahan, sebelum waktu tersebut dianggap sempit, bisa melaksanakan, maka menurut konsekuensi dari pendapatnya Hanafiyah, maka orang tersebut dianggap tidak berdosa atau tidak dianggap bermaksiat. Namun berdasarkan ulama yang menetapkan wajib muwassa', maka ini tidak lepas dari beberapa kondisi. Disebutkan kalau dia misalkan mengakhirkannya dalam kondisi ingat, akan tetapi dia tidak berniat untuk melaksanakannya di waktu tersebut, maka dia berdosa. Tapi kalau dia mengakhirkannya lupa, atau seandainya dia azim, artinya berniat kuat melaksanakannya pada waktunya, menurut jumhur dia tidak berdosa. Dan ada pendapat yang marjuh bahwasanya dia tidak berdosa sekalipun dia tidak berniat, dan akan tapi pendapat tersebut marjuh. Wallahu a'lam. Monggo. Sampai mana tadi ya? Farq set. Al-farq. Sebenarnya dari penjabaran kita tadi bisa kita simpulkan bahwasanya ada perbedaan antara wajib muwassa' dan juga mudayyak. Di mana wajib muwassa' ini mungkin bagi kita untuk melaksanakan satu ibadah dan ibadah lainnya yang sejenis. Misalkan sholat wajib tapi kita ada qadha, mungkin bagi kita untuk mengqadha sholat tersebut dalam waktu yang sama setelah kita melaksanakan sholat yang menjadi kewajiban kita di waktu itu. Berbeda dengan mudayyak, di mana seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali ibadah yang diperintahkan di waktu itu, seperti puasa. Maka nggak mungkin kita akan melaksanakan ibadah selain daripada puasa Ramadan di waktu itu. Namun di sini ada yang menarik. Bagaimana katanya? Ada masalah fiqhiyah yang dibahas di sini. Apakah misalkan puasa dalam wajib mudayyak ini, dalam wajib yang mudayyak ini, apakah diwajibkan seseorang untuk berniat atau tidak? Misalkan seperti puasa. Menurut jumhur tetap, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Tapi menurut Hanafiyah enggak. Ketika sebuah waktu tidak mungkin melaksanakan selain daripada ibadah itu, maka otomatis orang masuk ke dalam waktu tersebut melaksanakan ibadah, maka dia nggak perlu lagi niat. Menurut jumhur enggak, harus niat. Nah kalau puasa, la siyama liman lam yubayyit minal lail. Ini dalilnya jumhur ulama. La siyama man lam yubayyit minal lail. Atau dalam hadis yang lain, man lam yujmi'. Semuanya maknanya satu. Jadi dia tidak berpuasa. La siyama, maksudnya la siyama sahihatun. Enggak sah puasa seseorang. Sahihun, la siyama sahihun. Bagi siapa? Man lam yubayyit minal lail. Sampai kemudian kalau dia tidak berniat dari sejak malam. Artinya sebelum masuk waktu fajar. Jadi wajib niat. Tapi jumhur mengatakan niat ini dalam zahir hadis sifatnya umum, tidak terbatas pada wajib yang sifatnya Ramadan atau nazar atau qadha, bahkan juga puasa sunnah. Namun karena ada hadis yang khusus dari Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW
Pernah suatu kali di waktu pagi beliau minta pada istrinya untuk makanan, namun ternyata tidak ada. Maka beliau pun mengatakan, ini idzan shaim. Kalau itu aku puasa. Nah, ini mengkhususkan atau mentaksis keumuman dalil tadi, yaitu la siyama man lam yubayyit liman lam yubayyit minal lail. Nah, ini pendapat jumhur. Tapi kalau Hanafi mengatakan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya waktunya adalah sempit, dia tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali ibadah itu, maka sekalipun seseorang tidak berniat, otomatis dia sah. Misalkan contohnya supaya lebih gampang, orang tidur malam, anggap di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, dia tidur di waktu malam, dia lupa berniat. Akhirnya dia bangun setelah fajar. Nah, menurut Hanafiyah, kalau dia langsung berpuasa, maka sah puasanya. Tapi menurut jumhur, maka nggak sah puasanya. Kenapa? Karena sejak malam dia tidak pernah berniat. Kapan berniat? Di waktu malam terserah. Pokoknya setelah buka puasa, terus dia malamnya berniat, mau di awal, di akhir, terserah. Di mana saja. Sekalipun dia nanti dia ketiduran, maka tetap sah puasanya. Tapi kalau dia nggak niat, nah ini nggak sah puasa menurut jumhur ulama. Kemudian juga pada masalah selanjutnya, bahwasanya wajib mudhayyak itu kan nggak bisa melaksanakan ibadah kecuali ibadah yang ditentukan oleh syarat itu saja, dengan puasa. Namun, bagaimana kalau seandainya ibadah puasa ini bagi musafir? Apakah dia boleh melaksanakan ibadah selain daripada puasa? Karena dia musafir ini halatnya mustasnah lah, kondisinya terkecualikan. Artinya dia boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa ketika dia safar. Nah, ketika dia bersafar ini, boleh nggak dia, misalkan waktunya itu seolah-olah dia boleh berpuasa dan tidaknya. Artinya dia menggunakan kondisi ini untuk berpuasa yang lain, misalnya puasa qadha lah. Boleh nggak dia? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Mengatakan ada yang nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh karena waktu Ramadan terbatas. Nggak bisa untuk yang lainnya. Tapi kalau orang mengatakan enggak, dia kan dalam kondisi musafir. Musafir ini ma'zur, artinya diberikan uzur. Artinya, kalau demikian dia tidak dituntut melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kalau demikian, maka tidak ada yang melarang untuk dia berpuasa yang lainnya. Wallahu a'lam. Mungkin saya cukupkan sampai sana karena jam 7.55. Sekarang dibuka sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Bismillah, Afan Ustaz mau nanya, menurut mazhab Hanafiyah yang permasalahan wajib puasa itu kan katanya wajib itu hanya dianggap akhir waktu, misalkan sholat dianggap wajib itu waktu di akhir waktu. Iya. Kalau misalkan ada anak kecil di awal waktu dia melaksanakan sholat, kan katanya menurut mazhab Hanafiyah ini dianggapnya naflun sadda masaddal fard. Nah, kemudian waktu di akhir waktu dia balik. Apakah dia wajib sholat lagi atau cukup sholat nafilah yang pertama tadi itu? Ini pertanyaannya sudah saya jelaskan tadi, ada dalam pendapat internal mazhabnya. Jadi kalau seandainya seorang bayi, seorang tifl yang belum balik lah, anggap dia lahir waktu asar. Nah, waktu asar.
Nah, ketika waktu asar ini kan ada waktunya, misalkan waktu awal, tengah, dan akhir. Nah, dia melaksanakan si tifel ini atau si anak kecil ini melaksanakannya di awal waktu misalkan. Namun, kalau seandainya dia balik ketika akhir waktu, maka cukup. Bahwasanya sholatnya dianggap sholat fardu. Artinya dianggapnya itu adalah kewajiban yang telah bebas darinya. Tapi ternyata kalau seandainya dia sampai akhir waktu belum juga balik, maka dianggapnya sholat yang dia lakukan itu bukan sholat fardu, tapi dianggapnya sholat nafilah. جيد. عندي سؤال شيخنا لو سمحتم أن تشرح لنا هذه العبارة والله فاتتني هذا الشرح. فرق من فرقة الحنفية الذين قالوا بأن الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها فذلك وقت والله أنا لا أفهم عن هذه العبارة ممكن تشرح. الوقت يتضيق عليه بالشروع فيها صح؟ Jadi seseorang waktunya itu bergantung kapan dia melaksanakannya. Dia ingin katakan demikian. Ini kan waktunya misalkan anggap awal, tengah, akhir. Jadi seseorang dianggap sholatnya itu dianggap sesuai dengan kapan dia masuk dalam sholat itu. Jadi ketika di waktu tersebut dia melaksanakan sholat, maka otomatis itulah waktu dia. Gimana? Jahit. Barakallahu fikum. Antum pahami atau belum? Saya lebih jelaskan kalau gitu. Sedikit lagi, Ustaz. Jadi gini, waktu sholat ini kan terbatas 1, 2, 3 lah. Misalnya tengah, awal, tengah, akhir. Nah, kapan dia, dan dalam pendapat ini dia tidak tentukan waktunya. Jadi wajibnya di akhir, di awal, di tengah, enggak, dia katakan. Tapi wajibnya seseorang itu, wajibnya sholat itu bergantung kapan seseorang melaksanakannya. Misalnya di awal dia mulai, maka otomatis di sanalah waktunya, waktu mutayyaknya. Di sanalah waktu wajibnya. Kalau di tengah dia laksanakan, di sanalah waktu wajibnya. Kalau di akhir dia laksanakan, itulah waktu wajibnya. Jadi kapan dia melaksanakan sholat tersebut dari waktu yang telah ditentukan oleh syarak. Maka ketika itulah dianggap sebagai waktu yang mudayyak untuknya, wajibnya. Jadi otomatis berarti ketika dia masuk di awal sholat, udah berarti di sanalah waktu yang mudayyak untuknya. Ini wajibnya di sana. Yang asalnya secara global Hanafiyah mengatakan bahwasanya kewajiban sholat itu ada di akhir waktu. Ada juga yang mengatakan enggak. Jadi kalau ada orang sholat di awal waktu, kemudian dia hidup sampai akhir waktu, maka sholatnya dianggap sah. Sekalipun di awal dia katakan ini adalah sholat nafil, yaitu sholat sunnah. Jadi belum dikatakan wajib sampai kemudian nanti akhir waktu dia selesai, pada usianya masih di akhir waktu, maka itu berarti mengganti yang kewajiban, dianggap wajib. Tapi dalam pendapat yang lain, seperti jelaskan sebelumnya, kemudian juga ada yang ketiga tadi, seperti yang antum tanyakan, jadi waktunya itu adalah kapan seorang melaksanakan, ketika itulah wajibnya. Ya, barakallahu fikum. Wafi. Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas semuanya? Atau ada tambahan? Ada masuk pertanyaan Ustaz dari chat. Monggo dibacakan, minta tolong. Oke Ustaz, pertanyaan dalam mazhab Syafi'iyah, musafir sudah masuk, hanya seorang musafir masuk waktu. Untuk penerapannya jamaah taklim qashar bagaimana Ustaz? Jazakallahu khair.
Jadi kalau seandainya seseorang melaksanakan masuk waktu, kemudian dia melaksanakan safar, ketika dalam tengah jalan, artinya dia statusnya kan sudah musafir. Namun karena berkaitan dengan awal waktu tadi, dia ada kewajiban, nggak bisa kewajiban itu berubah menjadi qasar, tetap wajib untuk melaksanakan 4 rakaat. Lalu dalam perjalanan tersebut, dia ingin menjamak takdim antara keduanya. Nah, ketika itu, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan sholat asar 2 rakaat. Jadi, tadi, sholat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat. Bismillah. Boleh tanya lagi, Ustaz? Fadhal. Ini ada iskal sedikit. Misalkan tadi kita ambil kasus yang wanita haid di awal waktu. Ketika ada khilaf antara Hanafiyah sama Jumhur, kalau kita berpendapat seperti pendapat Hanafiyah yang kelompok ketiga tadi, yang ketika waktu wajibnya adalah waktu dia mengerjakan tersebut, ini untuk kasus wanita yang haid misalkan di awal waktu, kemudian dia haid, ya kan? Nah, itu nanti ketika dia sudah suci, kalau kita pakai pendapat Hanafiyah yang ketiga ini, apa yang harus dilakukan wanita tersebut, Ustaz? Dia secara umum, pendapat Hanafiyah yang pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya mengarah kepada tadi, nggak wajib karena dia belum melaksanakannya. Berarti nggak wajib untuk mengqadha'nya. Oh, jadi barakallahu. Alhamdulillah, Ustaz. Ada pertanyaan lain lagi? Oh ya, bagi peserta untuk mengisi absennya ya, insya Allah. Jangan lupa diisi absennya, jadi itu nanti insya Allah dalam setiap pertemuan kita akan ada absennya, tolong diisi daerahnya dan juga nomor HP-nya dan seterusnya. Dan mudah-mudahan saya juga kenal antum, ini saya kan nggak tahu siapa yang hadir dan sebagainya. Mudah-mudahan saya juga kenal antum dan antum mengenal saya. Barakallahu fikum. Sudah, ini nggak ada pertanyaan lagi? Afwan, Ustaz, mau bertanya boleh? Fadhal. Nah, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan ala ifadatikum iyana wa ala ghaziri ilmikum. Wa asallahu an yutila umrakum fi ta'atihi. Nah, pertanyaannya, Ustaz. Nah, Ustaz, pertanyaannya berkaitan dengan ini, Ustaz. Nah, belum yattadih li hada iskal khilaf lafzi yang disebutkan dalam perkara khilaf antara Jumhur dengan Hanafiyah dalam kasus atau dalam konsep wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar di sini kan disebutkan oleh beliau muallif hafizahullah bahwa khilafnya adalah khilaf lafzi. Maksud dari beliau khilaf lafzi di sini apa, Ustaz? Karena belum begitu yattadih li karena kalau dilihat dari konsep yang ada, Ustaz, si Jumhur itu mengatakan adanya takhyir, sedangkan dari sisi Hanafiyah itu atau Mu'tazilah, Ustaz, ya, bukan Hanafiyah, Mu'tazilah. Iya, thayyib, barakallahu. Mu'tazilah itu adalah kandungan badal, bukan takhir. Sedangkan takhir dan badal ini kan secara substansi juga berbeda, Ustaz, mungkin ya dari sudut pandang anak, karena namanya badal itu selalu ada relevansi asasi bahwa badal itu tidak bisa pindah dari A ke B, B ke C, kecuali kalau ada qudrah yang tidak mampu dilakukan, Ustaz. Ketika A kita tidak mampu, maka badalnya ke B. Ketika B tidak mampu, maka ke C. Sedangkan takhir ini kan tidak ada relevansi asasi terhadap qudrah, Ustaz. Artinya bisa A, B, C, antum pilih salah satu tanpa adanya mampu atau tidak mampunya, Ustaz. Nah, maka ana minta penjelasan lebih tentang khilaf lafzi yang dimaksud oleh beliau. Padahal dari sisi asas konsepnya tadi takhir dan badal itu kok rasa-rasanya sependek dan sebodoh pengetahuan ana, itu ada yang berbeda, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallahu.
Bagus i'tiradnya, iskalatnya bagus disampaikan. Apa sih perbedaan antara keduanya tadi? Apa sih itu khilaf lafzi dengan khilaf ma'nawi? Jadi khilaf lafzi itu khilaf yang sebenarnya nggak ada samrahnya. Atau sebenarnya khilafnya adalah khilaf dari sisi apa kalau bahasa kita beda pengungkapan saja, namun pada akhirnya semuanya setuju bahwasanya maknanya adalah A. Nah, dalam kasus kita ini, dalam kasus wajib mukhayyar ini, jumhur sekalipun mereka mengatakan bahwasanya ada wajib mukhayyar, Mu'tazilah mengatakan nggak ada wajib mukhayyar, mereka semuanya sepakat bahwasanya hal yang disebutkan oleh syara, yang ditentukan oleh syara ini tidak semuanya wajib dilaksanakan. Artinya tiga tadi tidak wajib dilaksanakan seperti al-itq. Begitu juga it'amul masakin. Begitu juga kiswah. Ini semua kita wahai jumhur, wahai Mu'tazilah, antum semua sepakat bahwasanya 3 hal ini tidak wajib semua. Hanya saja engkau wahai Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tidak ada wajib mukhayyar. Karena ini menafikan akan makna wajib itu sendiri yang artinya luzum wajib atau misalkan tegak lazim lah, yang artinya lazim. Nah, mukhayyar ini tidak seperti itu, bertentangan secara bahasa maknanya katanya. Namun kami tetap mewajibkan orang tersebut membayarkan kewajibannya. Sifatnya apa? Katanya salah satu di antara yang 3 ini. Yang mana saja boleh. Tapi dia katakan inilah badal. Tapi mungkin ini permainan bahasa saja. Dia katakannya ala sabilil badal. Memang kalau misalkan kita lihat beberapa hal dalam kaidah fikih. Ini kan yang namanya badal. Badal ada syaratnya. Misalkan ketika kita tidak mampu melaksanakan mubaddal minhunya. Misalkan seperti air, kita tidak bisa menggunakannya, maka kita dibolehkan menggunakan tayammum. Tapi dalam hal ini, dalam kasus kita ini, yaitu namanya badal dan dalam istilahnya dalam istilahnya Mu'tazilah atau takhir dalam istilahnya jumhur, kedua-duanya bermuara pada satu kesepakatan, yaitu wajib untuk menunaikan salah satu di antara 3 hal ini. Dan kewajiban tersebut tidak akan bisa gugur kecuali melaksanakannya. Nah, dari ketika kita lihat dari sisi asarnya ini, artinya kesimpulan akhirnya ini, muaranya ini. Lalu perbedaan Anda ada mukhayyar dan tidak mukhayyar, ini tidak ada nilainya. Hanya perbedaan diksi saja. Tapi pada ujungnya Anda sepakat wajib membayar. Nah, dari sinilah dikatakan bahwasanya khilafnya adalah lafzi, bukan maknawi. Kalau maknawi, maka hasilnya berbeda. Kalau dia mengatakan A, maka konsekuensinya misalkan seperti ini B. Kalau dia mengatakan B, konsekuensinya adalah C. Jadi masing-masing dari perbedaan tersebut menuai konsekuensinya berbeda. Contoh misalkan lafaz wajib dan fardu lah. Wajib dan fardu. Ini kan menurut jumhur maknanya sama saja. Menurut mereka khilafnya lafzi. Tapi menurut Hanafiyah enggak. Ini maknawi. Kenapa? Karena dalam kacamata Hanafiyah, orang yang mendustakan fardu atau menolak fardu, maka dia dihukumi kafir. Sedangkan wajib enggak. Maka dia masih dikatakan fasik. Begitu juga dalam hal praktis, misalkan dalam pelaksanaan haji. Kita lihat ulama membedakan antara fardu dengan wajib dalam pelaksanaan haji. Di mana fardu ini kalau ditinggalkan maka tidak sah hajinya, wajib baginya untuk mengqadha. Tapi wajib yang ditinggalkan dalam pelaksanaan haji katanya dia
bisa untuk ditambal dengan apa? Dengan menyembelih hewan. Jadi bisa kita tambal. Tapi kalau fardu ini nggak bisa ditambal, runtuh semuanya, gugur. Nah dari sini katanya berarti ada perbedaan. Artinya perbedaannya atau khilafnya di sini maknawi. Karena kita lihat ada asarnya. Nah ini perbedaan antara khilaf lafzi dan maknawi. Dalam kasus kita ini juga, dalam mukhayyar ini, khilafnya adalah lafzi, karena asarnya tidak ada. Jadi, asarnya semuanya berkesimpulan yang sama. Mau dia katakan ala sabilil badal, atau dia katakan ala sabilil takhir. Ini hanya perbedaan retorika semata. Namun pada akhirnya sama saja, tidak ada perbedaan di akhirnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Wa iya. Adakah yang lain? Ada yang ingin bertanya? Ustaz, berarti Al-Mu'tazilah nisbat ingkar mereka terhadap wajib mukhayyar itu tidak tepat. Karena mereka menamakan wajib mukhayyar itu al-asya' wajib al-badal berarti. Iya, benar. Nah, Ustaz, barakallahu. Wa iyyakum. Wa barakallahu fikum. Gimana Ustaz Salik? Absennya sudah beres? Sudah Ustaz, nanti di-share di grup. Oke. Nggak apa-apa, sekarang juga nggak apa-apa, di-share aja. Oke. Biar barangkali tadi sebagian yang sudah akhirnya keluar itu kan, jadi mereka nggak tahu, lupa. Nah, Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya masalah sholat man safara ba'da dukhul waqti tadi. Kan dalam madzhab yang nomor 1 tadi. Oh ya? Yang nomor 1, man safara ba'da dukhul waqti. Iya. Karena kalau dalam madzhab Syafi'i kan ketika dia safar setelah waktunya tiba, maka bagi dia harus itmam, nggak boleh qasar kan begitu. Benar. Tapi di sini kemudian di bawahnya dijelaskan walakinnal jumhur al-ulama ala jawazil qasar. Ya di situ jumhur sendiri menyelisihi kaidah yang mereka terapkan gitu. Benar. Karena alasannya qasar itu dilihat dari sifat pelaksana sholat, bukan dilihat dari waktu begitu. Benar. Lalu di situ dijelaskan ada jumhur mengutip Syekh di sini mengutip pendapat Imam An-Nawawi. Pada yang kita tahu An-Nawawi kan Syafi'iyah gitu, muharrir mazhab Syafi'i. Di situ dijelaskan Syafi'i An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan yajuzu wa qawlu jumhur ashabina yajuzul qasar. Berarti di sini kan Imam An-Nawawi menyelisihi pendapat Muhammad dalam mazhab berarti. Karena beliau mengatakan boleh qasar meskipun dia safar setelah masuk waktu. Apakah begitu kan? Allah a'lam. Jadi syukurnya beliau tadi menjelaskan bahwasanya fa fi wajhin. Lalu beliau seperti yang menjelaskan tadi, ada sejumlah ulama Syafi'iyah yang membolehkan hal tersebut, di antaranya pendapat Al-Muzani dan seterusnya. Itu fa fi wajhin. Itu beliau tidak mentakkid bahwasanya itu al-mu'tamad indal madhab. Tapi fa fi wajhin. Ini kadang menunjukkan akan marjuhnya pendapat tersebut, bukan sesuatu yang mu'tamad dalam mazhab. Sekalipun memang misalnya seperti Hanafiyah, seperti Malikiyah dan Hanabilah, Allah alam itu membolehkan. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, seperti yang disebutkan dalam Raudhah, Minhaj, itu adalah
berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan tentang kondisi. Tapi ketika dia sampai di rumahnya, maka dia berkaitan tentang kondisi. Ketika dia dalam perjalanan, maka yang dianggap adalah waktu ketika dia masuk. Jadi dan barangkali dalam kondisi seperti ini, misalnya kaidahnya jumhur kan seperti itu tadi. Ini mungkin ada mustasnayatnya, artinya pengecualian, karena ada dalil-dalil tertentu yang menjadi dalilnya. Contoh misalkan kalau saya nggak salah ingat, itu hadis Anas radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang perjalanan Nabi SAW menuju Mekah setelah masuk waktu zuhur. Setelah masuk waktu zuhur, Nabi SAW sholat di rumahnya 4 rakaat seperti biasa, kemudian sholat asarnya di Dzulhulaifah 2 rakaat. Tapi bisa saja pendapat jumhur, pendapat Hanafiyah atau Malikiyah atau Hanabilah dalam hal ini, misalkan mereka berpendapat kalau seorang belum melaksanakan sholat di rumahnya lalu dia berjalan, artinya statusnya sekarang halahnya dia, kondisinya sebagai seorang musafir, maka dibolehkan baginya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, sekaligus dibolehkan baginya untuk mentakdim dengan sholat asar 2 rakaat. Artinya halahnya adalah halah musafir, bukan dilihat dari sisi waktunya sebagaimana pendapat Syafi'iyah. Tapi Allah alam, adapun anak pribadi untuk yang diamalkan adalah seperti yang dikuatkan oleh kaidah tadi, bahwasanya orang tersebut berkaitan dengan waktu. Jadi karena dia telah masuk waktu ketika dia mukim, maka kewajiban tersebut tidak akan jadi gugur kecuali sekalipun dia dalam kondisi safar. Jadi kalau seandainya dia misalkan lupa sholat ketika dia mukim, atau dia belum melaksanakan sholat ketika dia kondisi mukim, maka ketika dia berada dalam safar, dia tetap melaksanakan sholat tersebut sempurna sebagaimana dia ketika itu mukim. Jadi kalau antum seandainya nih, misalkan seseorang lupa dalam sholatnya ketika dia mukim, baru ingat ketika dia safar, kira-kira dia sholat dilihat dari sisi kondisi sifatnya sebagai seorang musafir, atau dilihat dari waktu yang dia tinggalkan. Kalau saya pribadi melihat bahwasanya waktu yang dia tinggalkan itulah yang menjadi kewajibannya, sekalipun ketika itu dia berada dalam kondisi safar. Wallahu a'lam. Ya, itu berarti antum mengikuti pendapat Abu Hanifah, Ustaz? Bukan. Itu pendapat Syafi'iyah. Berarti di sini Ustaz? Berarti di sini yang kata Imam Nawawi, wa qaulul jumhur ashabuna yajuzul qasr. Ini yajuzul qasr. Fafi wajhin. Yang wa qaulul jumhur. Kan setelah kalau Imam Al-Muzani dan Imam Ibnu Surat itu la yajuzul qasr. Berarti memang ini itu kata Imam Al-Muzani dan Imam Qala an-Nawawi. Coba. Qala an-Nawawi. Ini walakin jumhur qasr, ini adalah perkataannya muallif. Adapun qala an-Nawawi fa fi wajhin. Nah, ini fa fi wajhin. Qalahu al-Muzani wa Ibnu Surayj la yajuzul qasr wa ala sahih al-mansus wa qaul jumhur ashabiyya yajuzul qasr. Astaghfirullahaladzim. Jadi yang ana pahami, Imam Al-Muzani dan Ibnu Surat berjalan di atas Muhammad madhab. Tapi Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi mengatakan wa qaulu jumhur ashabina berarti kan ulama Syafi'iyah. Benar. Maaf. Berarti saya tadi yang kurang yang kurang teliti. Ini fa in shallaha fil hadar shallaha arba'an wa in shallaha fis safar shallaha ithnatain. قال النووي في وجه قال المسلم بسم الله يجوز القصر وعلى الصحيح المنصوص وقال جمهور أصحابنا يجوز القصر
وعلى هذا إنما جاز القصر لأنه صفة للصلاة والاعتبار في صفتها بحال فعلها لا بحال وجوبها. ولهذا لو فاته صلاة في حال قدرته على القيام أو الماء ثم عجز عنه ما صلىها قائدا بالتيمم وأجزأته. Ya, benar kata antum tadi, maaf. Jadi dia dalam pendapat Imam Nawawi rahimahullah di sini, tadi saya nggak sempat lihat atau baca. Jadi seperti kata Imam Nawawi rahimahullah tadi, syukran ala ala tanbih, bahwasanya ketika seseorang melihat dari sisi dari sisi halnya, bukan dari sisi waktunya. Hal itu dikiaskan dengan ketika orang sedang dalam kondisi, misalkan anggaplah ketika dia sakit, dia tidak mampu untuk melaksanakan, dia qadha lah, anggap dia qadha salat. Ketika kondisi sakit. Nah, ketika dia meninggalkan salat itu kan dalam kondisi sehat. Apakah sekarang ketika dia sakit tidak mampu untuk berdiri atau tidak bisa menggunakan air? Sekarang dia ingin mengqadha. Apakah cukup misalkan dia sedang tayamum, dengan tayamum atau dengan duduk misalkan? Nah, maka dikiaskan dengan hal ini, maka begitu juga dalam kasus yang tadi katanya. Ketika dia dibolehkan dalam kasus seperti ini, artinya sekalipun dia ketika dia tinggalkan itu dalam kondisi sehat, bisa menggunakan air. Sekarang ketika dia mengqadha dalam kondisi tidak sehat, dalam bertayamum, duduk lagi sholatnya katanya, maka dan kita katakan ini sah untuk mengqadha apa yang telah lewat tadi. Begitu juga dalam kasus kita ini katanya, ketika orang setelah masuk waktu, sedangkan dia belum melaksanakan sholat, kemudian dia langsung jalan, dan lalu dia sholat. Nah, kita lihat waktu awalnya atau kita lihat kondisinya. Nah, kondisi yang seperti ini adalah kita lihat kondisinya, bukan waktu awalnya. Jadi dia cukup melaksanakan sholat asar secara 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat sebagai bentuk qasar, jamak dan qasar pada keduanya. Nah, begitu juga tadi wallahu alam berdasarkan pendapat jumhur ashabina kata Imam Nawawi, berarti tadi ada yang sempat bertanya tentang masalah tadi, apakah dia melaksanakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, ketika itu saya menjawab bahwasanya 4 rakaat itulah pendapat sebagian Syafi'iyah, dan wallahu alam. Saya teringatnya itu yang mu'tamad dalam Al-Minhaj dan juga dalam dalam Al-Muhazzab punyanya Asy-Syirazi kalau tidak salah. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Afwan, barakallahu fiikum. Oke, kita tutup kajian pada malam hari ini atau sore hari ini. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.